Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Valentino Rahma Febrian. Saya ingin mempresentasikan tentang perkembangan kognitif dan bahasa peserta didik. Yang pertama adalah tentang teori perkembangan kognitif Piaget. Pada teori ini, anak usia 5 tahun itu belum bisa menggunakan logika atau menggabungkan dirinya. Yang selanjutnya adalah anak prasekolah. Anak bisa benalar, namun masih tertutup sifat egonya yang tinggi dan masih belum bisa fokus pada dirinya sendiri. Pada teori ini selanjutnya adalah usia 17 tahun sudah bisa memiliki indera perasa yang sudah mulai pekat. Selanjutnya adalah tahap operasionalis ini mengajarkan anak meningkatkan mental. Untuk apa? Meningkatkan mental untuk membekal mereka di dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya pengolahan informasi. Pengolahan informasi dapat terjadi karena adanya perkembangan aktivitas. Namun ada beberapa cara orang dewasa untuk mengembangkan aktivitas otak anak. Yang pertama, mendorong sang anak untuk terlibat membentuk mental. Untuk apa? Untuk membantu pertumbuhan aktivitas anak. Yang selanjutnya memotivasi seorang anak untuk mengingat dan memahami informasi. Untuk apa disuruh untuk mengingat informasi? Karena untuk jangka panjang. Karena dengan metode ini bisa digunakan untuk jangka panjang daripada dengan metode menghafal. Selanjutnya mengulangi informasi untuk apa? Mengulangi informasi untuk memperkuat informasi yang diterima oleh sang anak. Yang selanjutnya menggunakan bahasa yang selaras. Untuk apa? Untuk mudah sang anak menerima informasi. Strategi ini berdampak positif bagi anak karena yang pertama untuk membangun kepercayaan diri dan yang kedua adalah membentuk kreativitas anak. Selanjutnya kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan mental yang menggunakan proses kognitif. Kecerdasan memiliki 3 aspek dan juga 8 jenis kecerdasan. Yang pertama aspek analisis. Kecerdasan ini mengacu kemampuan menganalisis. Yang selanjutnya kecerdasan kreatif mengacu pada kreativitas sang anak. Yang selanjutnya kecerdasan praktis yaitu kecerdasan anak memahami lingkungan sekitar. 8 jenis kecerdasan. Yang pertama verbal. Verbal adalah kecerdasan yang memiliki kosakata baik. Selanjutnya matematik, kecerdasan anak menghitung cepat. Spasial, kecerdasan anak memperdalam ide-ide baru. Selanjutnya tubuh kinestetik. Kecerdasan ini memengaruhi fisik yang kuat. Selanjutnya adalah kecerdasan musik, yaitu kepekaan terhadap melodi dan juga ritme musik. Selanjutnya interpersonal ada kecerdasan anak bersosialisasi. Selanjutnya adalah intrapersonal ada kecerdasan anak memahami dirinya sendiri. Naturalis kecerdasan anak dalam hal mengamati. Selanjutnya ada dua pengaruh kecerdasan, pengaruh genetik dan pengaruh lingkungan. Pengaruh genetik dapat mengaruhi kecerdasan namun tidak banyak berkontribusi. Beda dengan pengaruh lingkungan, banyak berkontribusi karena di lingkungan anak langsung belajar dan langsung mempraktekannya. Kecerdasan ekstrim. Kecerdasan ekstrim ini memiliki rata-rata IQ 131 ke atas atau disebut dengan orang jenius. Kriteria anak memiliki kecerdasan yang pertama, bijaksana. Yang kedua, menggunakan metode belajarnya itu menggunakan metode penelitian. Anak memiliki kecerdasan ekstrim menggunakan belajar yaitu memberikan motivasi pada dirinya sendiri. Kosakata, tata bahasa, kesadaran metalinguistik. Mulai memahami cara menggunakan bahasa yang baku dan juga kompleks dan membaca. Membaca yang penting untuk mengaktifkan otak anak. Di tahap menulis ini juga dapat mengaktifkan otak anak, malah lebih. Dua bahasa dan belajar kedua bahasa. Belajar bahasa kedua itu penting bagi anak pada masa pertumbuhan karena dengan belajar bahasa kedua ini bisa digunakan masa-masa yang akan datangkan dengan belajar di masa kecil ini mudah. Teori Piaget ini menyatakan bahwa remaja itu memiliki pikiran yang idealis atau khayalan mereka tentang masa depan mereka seperti apa. Selanjutnya egosis remaja ini maksudnya di sini adalah remaja itu menganggap dirinya yang paling kuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.